Ada satu pertanyaan besar yang mengganjal sebenarnya, mengapa baru di tahun 2025 ini, setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden, laporan polisi atas tudingan ijazah palsu yang dilemparkan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan kawan-kawannya dibuat. Jika tudingan itu dianggap merugikan dan merupakan fitnah, hoax, disinformasi, mengapa tidak dilaporkan saat Jokowi masih memiliki kekuasaan dan pengaruh sebagai presiden? Ini memunculkan berbagai spekulasi dan tentu saja kecurigaan. Dan semakin misteri saat kita mengingat bahwa di tahun 2025 ini belum ada momentum politik yang krusial. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, mungkin saja saat masih menjabat sebagai presiden, Jokowi dan timnya merasa melaporkan tudingan ijazah palsu dirinya justru bakalan memberikan panggung yang lebih besar kepada para penuding, pada para penuduh, dan ini nanti bakal mengesankan bahwa pemerintah itu anti kritik. Itu jelas, para penuduh dan penuding akan menggiring opini bahwa pemerintah yang sedang berkuasa, lebih tepatnya sebagai personal yaitu Jokowi, yang memang sedari awal banyak yang tidak nyaman dengan kebijakannya, terutama dari partai oposisi di paruh kedua saat memimpin Indonesia, akan menuding bahwa dia atau Jokowi ini bertindak represif, membungkam kritik publik. Sementara saat itu fokus utama pemerintah adalah membangun stabilitas dan menjalankan roda pemerintahan dengan sangat baik. Dan saya pikir setelah tidak lagi menjabat saat ini, tekanan untuk menjaga citra kekuasaan tersebut mungkin sudah berkurang. Dan ada ruang yang lebih besar untuk kemudian menyelesaikan urusan personal atau membersihkan nama terkait tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi. Kemudian yang kedua, kalkulasi politik. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa sekarang adalah momentum yang tepat, yang pas, yang cocok. Bisa jadi mereka ingin menguji bagaimana sebenarnya respons publik dan aparat penegak hukum terhadap kasus yang melibatkan mantan presiden. Kita akan melihat seperti apa, kan begitu kira-kira nanti tendensinya, tanpa bayang-bayang intervensi kekuasaan aktif. Tetapi bisa juga karena adanya bukti baru atau perkembangan baru, sehingga kemudian Jokowi baru melaporkannya sekarang saat ia sudah menjadi rakyat biasa sama seperti kita. Kita tidak bisa mengesampingkan bahwa pasti setidaknya ada informasi tambahan yang baru terungkap dan dianggap memperkuat dasar pelaporan, sehingga kemudian Jokowi mengambil tindakan tegas dengan membawa tudingan ijazah palsu ini ke jalur hukum, melaporkannya ke polisi. Akan tetapi jika ini alasannya, publik tentu akan bertanya-tanya bukti baru seperti apa yang mereka pegang. Sekarang mari kita telah siapa yang paling mungkin berada di balik pelaporan yang dilakukan oleh Jokowi ini. Ini adalah bagian yang paling menarik dan spekulatif. Apakah Jokowi sendiri atau ada kekuatan yang lebih besar di baliknya? Siapa yang memainkan lakon di belakang panggung, di belakang layar? Kita tidak bisa mengesampingkan fakta-fakta bahwa laporan atas penuduh ijazah palsu ini tetaplah Jokowi. Itu sudah pasti. Meskipun tidak lagi menjabat sebagai warga negara, Jokowi memiliki hak untuk kemudian melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Mungkin setelah lepas dari hiruk-pikuk jabatan, beliau merasa perlu untuk secara definitif membersihkan namanya demi warisan sejarah atau legasi dan ketenangan pribadi serta keluarganya. Itulah kenapa ia memilih untuk kemudian melaporkan secara langsung ke polisi di tahun 2025 ini. Tetapi bisa saja ini desakan para loyalis. Kita tahu bahwa Jokowi ini memiliki basis pendukung yang sangat loyal. Bisa jadi kelompok relawan atau individu-individu yang selama ini setia mendukungnya itu merasa gerah dengan tudingan yang terus menggantung, tidak terselesaikan, sehingga mendesak Jokowi untuk segera mengambil langkah tegas. Pertanyaannya adalah, apakah laporan ini memiliki kemungkinan berhubungan dengan entitas politik tertentu? Pertanyaannya itu yang paling besar yang kemudian perlu kita jawab. Kemungkinan seperti itu tentu saja tidak bisa kita nafikan. Kepentingan politik tentu saja berkelindan dalam laporan yang dibuat oleh Jokowi ke polisi, meskipun kita sulit membacanya atau mengidentifikasinya. Tetapi dalam konteks ini, secara Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, di mana sekarang anaknya juga menjadi wakil presiden dari presiden yang berkuasa saat ini, yaitu Prabowo, yang hampir di saat waktu yang bersamaan juga ada isu pemakzulan terhadap Gibran. Pasti ada agenda politik terselubung di baliknya.
Apakah itu berasal dari Jokowi itu sendiri maupun dari entitas politik tertentu yang mendukungnya? Atau sebenarnya ini untuk membungkam atau menenggelamkan isu pemakzulan Gibran? Karena udah biasa bagi negara untuk menenggelamkan isu tertentu dengan menaikkan isu yang lebih besar yang lain. Dan ini tentu saja ada kemungkinan seperti itu, bahwa isu soal tudingan ijazah palsu didesain untuk kemudian menenggelamkan, mendianakan, meredam lah begitu ya isu-isu yang lain, terutama misalnya sebagai sebuah contoh isu pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Kita berbicara siapa di baliknya, apa kepentingan yang mendasari pelaporan Jokowi ini. Sebenarnya ya tidak terlalu penting siapanya gitu ya, orangnya tidak terlalu penting karena itu bicara orang atau person-person tertentu. Artinya, siapa di sini itu lebih ke tataran konseptual atau ide yang tersembunyi di baliknya, di balik pelaporan Jokowi. Karena ide itu selalu lebih besar dan lebih berpengaruh dari sekedar personnya. Ini lebih ke kepentingan dan agenda apa yang diusung oleh Jokowi atau orang di balik layar Jokowi. Seperti yang udah pernah saya bahas, membersihkan nama dan menjaga legasi atau warisan sejarah akan selalu menjadi agenda atau kepentingan yang melekat pada serangan balik yang dilakukan oleh Jokowi kali ini di tahun 2025. Ini adalah kepentingan yang paling obvious, terutama jika Jokowi sendiri yang menjadi inisiator. Seorang mantan presiden tentu ingin dikenang dengan citra yang positif. Tudingan ijazah palsu, sekecil apapun tudingan itu, jika dibiarkan tanpa penyelesaian hukum yang definitif, yang jelas dan gamblang, bisa menjadi catatan kaki yang mengganggu dalam narasi sejarahnya. Itulah sebabnya saya melihat laporan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk kemudian mendapatkan stempel bersih secara hukum. Tidak hanya itu, pelaporan ini juga bisa menjadi pesan bagi siapapun yang di masa depan mencoba untuk menyebarkan tuduhan serupa terhadap figur publik, terutama terhadap mantan pejabat tinggi, dengan menempuh jalur hukum. Meskipun ya terlambat karena sudah berkali-kali sebenarnya isu ini muncul, ada keinginan untuk kemudian menunjukkan bahwa ada konsekuensi bagi penyebar informasi yang dianggap tidak benar dan merugikan. Ini bisa menjadi preseden. Dan memang harus diselesaikan secara tegas, jangan dibiarkan menggantung. Dua kepentingan ini itu udah pasti ada di balik pelaporan Jokowi, dan ini sudah bisa dibaca karena ini tergolong sebagai kepentingan yang jujur, kepentingan yang paling polos. Sementara itu, di sisi yang lain, langkah Jokowi kali ini itu kan sulit sekali untuk kemudian tidak disebut sebagai manuver politik menjelang kontestasi politik berikutnya. Meskipun sebenarnya masih sangat lama karena pemerintahan Prabowo ini baru dimulai. Meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjabat, pengaruhnya dan jaringan politiknya itu mungkin masih kuat, saya percaya. Pelaporan ini bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Misalnya untuk melemahkan figur-figur atau kelompok-kelompok tertentu yang dianggap berseberangan, atau untuk memanaskan mesin politik para pendukungnya menjelang pemilu atau pilkada berikutnya. Meskipun sebenarnya Jokowi sendiri ya kemungkinan tidak akan maju lagi terutama di dalam pemilu. Ini bisa menjadi semacam cara untuk menjaga kohesi dan semangat para loyalis. Roy Suryo dan Rismon Sianipar dan kawan-kawannya terutama sebagai terlapor mungkin masih memiliki peran atau suara di ruang publik. Nah, kemudian dengan menyeret mereka ke proses hukum, ada potensi untuk mengurangi kredibilitas atau mengganggu fokus mereka. Ini adalah taktik klasik dalam kontestasi politik. Atau sebenarnya ini adalah bagian dari tes ombak kekuatan hukum dan opini publik. Bisa jadi pelaporan ini adalah cara untuk kemudian mengukur sejauh mana aparat penegak hukum akan bertindak independen dalam kasus yang sensitif ini sekarang setelah Jokowi tidak lagi berkuasa. Bahkan ada cuitan atau komentar seperti ini yang menentukan asli atau palsu ijazah Jokowi ini bukan Bareskrim Polri, bukan, tetapi adalah UGM yang merupakan institusi yang menerbitkan ijazah tersebut. Jadi tidak bisa Polri atau institusi lain untuk kemudian menetapkan bahwa ijazah Jokowi ini palsu atau asli karena mereka tidak berwenang. Kenapa tidak berwenang? Karena mereka bukan yang mengeluarkan.
institusi yang mengeluarkan adalah UGM. UGM yang cocok, yang tepat untuk kemudian menentukan, mengeluarkan suara bahwa ijazah Jokowi ini palsu atau asli. Artinya dari sini bisa kita lihat bagaimana sebenarnya kecenderungan institusi-institusi tertentu dalam konteks pelaporan ijazah palsu Jokowi ini. Atau bisa juga pelaporan ini juga dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi publik. Apakah publik masih peduli? Apakah ada dukungan atau justru kecaman? Hasil dari tes ombak ini bisa menjadi semacam input penting untuk strategi politik ke depan bagi kelompok pendukung Jokowi. Tetapi di sisi yang lainnya lagi teman-teman sekalian, tidak bisa dikesampingkan bahwa ada kemungkinan ini murni didasari oleh keinginan pribadi Jokowi untuk mencari keadilan sebagai rakyat biasa. Mungkin ada perasaan tidak terima yang mendalam atas tuduhan tersebut. Dan baru sekarang ada waktu dan kesempatan untuk kemudian menempuh jalur hukum tanpa terbebani oleh tanggung jawab sebagai kepala negara. Artinya langkah hukum ini apapun motif dibaliknya pasti akan menimbulkan berbagai dampak, konsekuensi. Pertama, tentu saja akan kembali memunculkan perdebatan publik tentang isu ijazah Jokowi. Yang kedua, akan menguji independensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan mantan orang nomor 1 di negeri ini, di negara kita tercinta, dan tokoh-tokoh yang pernah kritis terhadapnya. Kemudian yang ketiga, ini bisa menjadi presiden. Bagaimana kasus-kasus serupa yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat ditangani di masa depan. Apakah ini akan membuka kotak Pandora untuk saling lapor atau justru memberikan pelajaran berharga tentang tanggung jawab dalam berpendapat nanti di masa depan? Pada akhirnya siapa sebenarnya di balik langkah hukum tegas yang diambil oleh Jokowi dan apa kepentingan atau agenda utamanya mungkin akan menjadi misteri. Selalu seperti itu, dalam arti bahwa tidak bakalan ada yang pasti, terutama jika ini dipandang dari aspek politik. Semua menjadi tarik ulur dan remang-remang, karena tidak mungkin setiap pihak memperlihatkan strategi dan motifnya secara terang benderang, secara gamblang dan jelas, kecuali mau menggali kuburan mereka sendiri dalam percaturan politik nasional yang begitu sensasional dan kompleks. Namun, satu hal yang pasti, langkah Jokowi ini menunjukkan bahwa jejak digital dan pernyataan di masa lalu bisa kembali menghantui, bahkan bertahun-tahun kemudian. Ini juga mengingatkan kita bahwa dalam politik tidak ada yang benar-benar selesai, tidak ada yang benar-benar pasti. Selalu ada babak baru yang siap dimulai. Bagaimana menurut kalian? Siapa kira-kira yang menjadi dalang di balik pelaporan Jokowi ini? Dan apa agenda tersembunyi mereka? Apakah ini murni upaya untuk mencari keadilan atau ada manuver politik yang lebih dalam? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan sehat dan mencerahkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan atau analisis-analisis politik terbaru lainnya di kancah nasional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Buat kalian yang sudah memberikan kritik, masukan, atau secara umum komentarnya di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.